Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang proses termodinamika, siklus termodinamika, dan sistem termodinamika pada solar cell untuk pembangkit listrik yang dipasang sebagai penerangan lampu jalan. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rapli Fitriansah dan teman saya Dimas Pratomo. Saya Aditya Dimas Prasetyo. Saya Priyadi Marta Marpindo. Saya Muhammad Yusuf. Dan saya Akbar Fajrin. Dan sesudah ini kita akan memulai pemaparan dengan satu persatu akan memperjelas tentang proses ini. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perpindahan. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan statik. Cabang ilmu fisika ini mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, sistem pembatasan dan lingkungan. Aplikasi dan penerapan termodinamika dapat terjadi pada tubuh manusia. Peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pada solar cell untuk pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga surya memiliki komponen utama berupa fotovoltaik. Komponen ini berfungsi mengubah panas matahari menjadi listrik. Proses penyimpanan energi pembangkit listrik tenaga surya skala rumah tangga ini diperlihatkan pada gambar nomor 1. Proses pertama yang dilakukan adalah energi panas diubah menjadi listrik oleh panel surya, kemudian melalui pengendali charger disimpan dalam baterai. Energi yang disimpan adalah dalam bentuk peralatan DC, maka energi yang tersimpan dalam baterai dapat dipergunakan secara langsung. Tetapi jika dipergunakan untuk peralatan AC, maka harus diubah dahulu menjadi tegangan arus bolak-balik menggunakan inverter. Nah, temperatur yang dapat dicapai oleh receiver bergantung pada rasio konsentrasi kolektor. Parabolic trough dan linear Fresnel memantulkan sinar matahari pada receiver line sehingga konsentrasi sinar matahari tidak terfokus di satu titik dengan rasio konsentrasi 60-80, konsentrasi medium, dan temperatur maksimum yang dapat dicapai adalah 550 Celcius. Pada parabolic disk dan solar tower, sinar matahari terfokus ke satu titik sehingga konsentrasi yang didapat jauh lebih besar. Pada parabolic disk rasio konsentrasinya lebih dari 1000 dan temperatur dapat dicapai dari 1000 sampai 1600 Celcius. Dan pada solar tower rasio konsentrasi yang dapat dicapai adalah 10.000 dan dengan temperatur lebih 2000 Celcius. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus termodinamika dan cara kerja siklus pada solar cell. Siklus termodinamika yaitu serangkaian proses termodinamika mentransfer panas dan kerja dalam berbagai keadaan, tekanan, temperatur, dan keadaan lainnya. Seperti Stirling engine adalah mesin kalor yang bekerja dengan memanfaatkan perubahan tekanan, volume pada gas dalam sistem pembakarannya terjadi di ruang bakar yang menjadi satu dengan balok mesin atau internal combustion. Pada sistem Stirling, pembakaran terjadi di luar mesin atau external combustion atau tidak memerlukan proses pembakaran jika terdapat sumber panas alternatif seperti panas matahari, geothermal, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Stirling engine. Yang dimana siklus Stirling engine ini seperti yang pada gambar ini memiliki 4 siklus. Yang pertama, eksplanasi isotermal, yaitu gas yang bereksplanasi secara isotermal pada temperatur yang konstan, temperatur tinggi. Pada tahapan ini gas menyerap kalor dari sumber panas. Dan siklus yang kedua yaitu pendinginan isokorik atau volume konstan. Gas melewati regenerator dan terjadi transfer panas. Siklus yang ketiga yaitu kompresi isotermal. Gas dikompres secara isotermal.
pada temperatur yang konstan. Pada tahap ini, kalor akan dilepas ke bagian dingin pada Stirling engine. Selanjutnya, siklus yang keempat, pemanasan isokorik atau volume konstan. Gas kembali melewati regenerator dari arah yang berbeda dan terjadi transfer panas. Akan menjelaskan interaksi sistem pada solar cell. Penggunaan energi alternatif bertenaga surya ini sangat cocok diterapkan sebagai sumber energi untuk penerangan jalan. Hal ini karena potensi sumber cahaya matahari yang besar di daerah ini untuk dapat dikonversi menjadi energi listrik. Selain itu, penerangan jalan berbasis energi surya ini dapat dirancang independen satu sama lain sehingga tidak membutuhkan kabel instalasi yang mengganggu keindahan. Adanya energi alternatif yang bersumber pada sinar matahari yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Pemanfaatan tenaga surya sebagai energi alternatif untuk penerangan jalan ini memiliki harapan agar semakin banyak yang menggunakannya. Ini merupakan sumber energi yang terdapat sangat melimpah, terutama di Indonesia yang merupakan negara tropis. Cahaya matahari saat ini merupakan sumber energi listrik alternatif yang mulai banyak digunakan untuk skala kecil rumah tangga. Efisiensi dan modal instalasi awal yang besar merupakan alasan sumber ini kurang berkembang secara tepat. Bahan panel sel surya yang paling umum adalah kristalin silikon. Bahan kristalin dapat terdiri dari energi single kristal, mono or single kristalin, dan poli atau multikristalin. Selain itu, panel sel surya ada yang terbuat dari lapisan tipis amorphous silikon. Sel kristalin silikon mempunyai dua tipe yang hampir serupa. Meskipun sel single kristalin lebih efisien dibanding dengan polikristalin karena polikristalin merupakan ikatan antara sel-sel. Keunggulan dari amorphous silikon adalah harga yang terjangkau tetapi tidak seefisien sel surya kristalin silikon. PJU penerangan jalan umum adalah lampu yang digunakan penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda, pengendara kendaraan agar dapat melihat dengan lebih jelas jalan medan yang akan dilalui pada malam hari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan para pengguna jalan dan aksi kriminal, dan juga memberikan keindahan lingkungan jalan. Kriteria perencanaan penerangan jalan terkait dengan hal-hal berikut: volume lalu lintas, situasi layout jalan, geometri jalan, pemilihan jalan, dan kualitas sumber cahaya lampu, biaya operasi dan biaya pemeliharaan, dan rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah. Baiklah, itu saja hasil dari presentasi kami. Bila ada kesalahan dari presentasi kami, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau